Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Afrila dari 12 AKL 3 ingin menyampaikan materi mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal yang dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia atau UUD SRI tahun 1950 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. UUD SRI 1950 ini merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah. UUD SRI 1950 ini merupakan perubahan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Mei 1950 dengan bentuk negara kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Namun, sistem pemerintahan ini ternyata tidak mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini terbukti dari 7 kali pergantian kabinet pada tahun 1950 sampai 1959. 7 kabinet itu antara lain: yang pertama, Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua, Kabinet Sukirman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Pelopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1950. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1950. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kondisi ini mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: yang pertama, pembubaran konstituante; yang kedua, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPR sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Yang pertama, di daerah Sulawesi Selatan. Yang pertama di daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Yang kedua di daerah Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga di daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pemberontakan PRRI atau Permista, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.